Hubungan antara Dimas dan David adalah hubungan antara atasan dan bawahan. Namun, mereka berbicara seperti teman. Ketika mereka marah, mereka jujur dengan kata-kata dan ekspresi mereka. David menutup matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dimas menambahkan, "Kamu mengatakan bahwa Keisa Putri menyelamatkan hidupmu, dan sebagai imbalannya, kamu telah memberinya hidupmu. Apalagi yang kamu mau? Apakah kamu ingin mati di depannya? Apakah itu caramu ingin membalas kebaikannya? Aku telah berjanji padanya bahwa aku akan menemaninya dan tumbuh bersamanya." David membuka mulutnya dan berkata perlahan tapi pasti. Dia telah berjanji pada putri kecil bahwa dia akan tumbuh bersama putri kecil. Selama dia masih hidup, dia harus menepati janjinya. Dimas sangat marah sehingga dia meninju dinding dan berteriak, "Kamu mungkin ingat janjimu pada seorang anak. Apakah kamu lupa janji yang kamu buat untuk ibumu? Apakah kamu akan membiarkan dia menghadapi semuanya sendirian? Dia adalah ibumu sendiri. Bagaimana bisa?" David terdiam. Dia telah berjanji pada ibunya bahwa setelah ayahnya pensiun, dia akan mencoba yang terbaik untuk mengambil alih posisi sebagai presiden, dan dia tidak akan pernah mengecewakan ibunya. Namun, dia hampir melupakan sumpah ini. Gara-gara anak ini, dia lupa akan janjinya pada ibunya, dan lupa betapa besarnya tanggung jawab dia. Mungkin itu bukan salah putri kecil. Mungkin karena dia ingin menjalani kehidupan yang sangat dia inginkan, jauh dari politik kejam dan skema jahat. Namun Dimas mengingatkannya bahwa dia tidak sendiri. Dia masih memiliki ibu yang kesepian dan tanggung jawabnya. Dia tidak bisa berubah-ubah. Melihat perubahan ekspresi David, Dimas melanjutkan, "Keisa Putri hanyalah seorang anak berusia 4 tahun. Apa yang dia tahu? Tanpa kamu di sisinya, selama dia membutuhkan teman bermain, orang tuanya dapat menemukan banyak orang untuk diajak bermain. Bermainlah dengannya. Jika dia tidak melihatmu lagi, dia akan segera melupakanmu. Ketika dia tumbuh di masa depan, dia mungkin tidak mengingat orang sepertimu dalam hidupnya. Kamu di sisinya, ada banyak orang untuk tetap sangat mencintainya. Kembalilah. Apakah kamu benar-benar akan membiarkan dia menghadapi semuanya sendirian?" Mendengar kata-kata Dimas, David menutup matanya lagi. Tapi kali ini berbeda. Sebelumnya, dia matanya karena dia tidak ingin memperhatikan Dimas, tapi kali ini, itu kompromi. Dia masih memiliki tanggung jawab dan ada orang yang membutuhkannya, jadi dia tidak bisa bertindak sembarangan dan melakukan apa yang dia inginkan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menyentuh dadanya dengan tangannya. Dia bergumam dalam hatinya, "Putri kecil, kakakmu David akan pergi. Kita akan bertemu lagi, jika takdir mengizinkan. Adapun putri kecil, mungkin mereka akan bertemu lagi jika mereka ditakdirkan untuk bertemu lagi dalam hal ini. Hidup." Sementara itu, Agil meraih dokumen di atas meja dan melemparkannya ke wajah bawahannya tanpa ampun. Dia mengutuk dengan marah, menyentuh kepalanya dan berkata dengan ketakutan, "Direktur Agil, Randy jauh lebih kuat dari yang kita duga." Pada akhirnya, Agam juga ikut. Agil meliriknya dengan marah dan berteriak, "Keluar!" Anak buahnya bekerja dengan Agil selama bertahun-tahun, jadi mereka tahu emosinya dengan baik. Setelah diteriaki olehnya, mereka langsung berbalik dan pergi. Agil hanya melihat hasil kerja bawahannya. Dia tidak peduli dengan prosesnya, dan dia tidak akan mendengarkan alasan-alasan mereka. Di mata Agil, hanya ada dua hasil, sukses atau gagal. Jika kamu berhasil, tidak peduli seberapa kotor sarana yang kamu gunakan, kamu tetap pemenangnya. Kita bisa berdiri lebih tinggi, memandang rendah musuhmu, dan menginjak-injak mereka di bawah kakimu. Jika kamu gagal, tidak akan ada alasan. Musuhmu akan menginjak-injak dirimu tanpa ampun.
Agil menghabiskan begitu banyak usaha dan sumber daya untuk merancang rencana yang sempurna setelah beberapa tahun penelitian. Agil membutuhkan Randy untuk jatuh ke dalam perangkapnya. Rencananya adalah untuk memikat Randy ke pulau terpencil dan membuatnya mati di pulau itu. Dia tidak boleh membiarkan Randy keluar hidup-hidup. Rencana yang begitu sempurna dan tanpa cacat, tetapi kelompok yang tidak berguna masih belum berhasil menyelesaikan sesuatu dengan baik. Randy tetap hidup dan sehat di bawah pengawasan mereka. Randy tidak hanya kembali hidup-hidup tetapi juga tidak ada kabar dari orang yang seharusnya menangkap putri kecil Randy, seolah-olah mereka telah menghilang ke udara. Berpikir bahwa dia telah dikalahkan dengan sangat buruk, Agil menarik napas dalam-dalam, tetapi dia masih kesal dan marah. Jika penyergapan kali ini berhasil, tidak ada yang bisa menghentikannya dari bergerak maju. Randy dan Sandiga grupnya akan menghilang. Ketika orang-orang membicarakan Randy dan Sandiga Corporation Inc. lagi, itu hanya akan menjadi kenangan. Mereka akan menjadi bagian dari masa lalunya untuk maju lebih jauh. Adrian atau bahkan Randy, jika dia menjadi wanitanya, dia akan menjadi pasangan terbaiknya. Tapi rencananya gagal. Itu gagal total. Sekarang, Agam juga mengetahui bahwa dia memainkan trik di belakang punggungnya. Identitasnya telah terungkap. Di masa depan, dia harus berurusan dengan Randy dan Agam. Randy sendiri sulit untuk dihadapi. Sekarang malah ditambah dengan Agam, bagaimana dia bisa berhasil? Agam merasa sangat frustrasi dan memegang keningnya. Dia sangat marah sehingga dia mengambil cangkirnya dan membuangnya. Agam memarahi, "Kalian semua tidak becus. Mengapa kamu begitu marah pada mereka?" Citra membuka pintu dan masuk. Dia menaruh cangkir lain pada meja Agil dan berkata, "Aku membuatkan secangkir teh yang menenangkan untukmu. Ini akan membantu." Agam meraihnya dan menekannya ke meja. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Apakah kamu tidak menyebalkan? Bagaimana kamu bisa bersikap menyendiri denganku? Agil, kamu terlalu marah. Aku khusus menyeduh secangkir teh ini untuk membantumu," dan berkata dengan tenang. Dia tidak mengambil. Kemarahan Agil secara pribadi sama sekali dan tidak membuatnya kesal. Dia tahu dirinya dan nilainya dengan sangat baik, dan dia juga sangat jelas tahu bahwa Agul selalu memandang rendah dirinya. Tapi, jadi apa? Mereka hanya mitra. Apakah pendapatnya penting? Dia hanya butuh uang untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Jika Agil bisa membantunya, dia akan tinggal bersamanya. Itu saja, menatapnya dan berteriak, "Kapan kamu bilang tentang menyentuhku? Kamu tahu banget. Kamu belum menyentuhku, berarti kamu belum tidur denganku." Hehe, Citra terkekeh dan dia terlihat sangat menarik. Dia cukup berterima kasih kepada Andi Andrean, karena dia telah sangat menderita darinya sebelumnya dan akhirnya, Citra hanya akan membunuh seseorang untuk membela diri. Dia tidak perlu membunuh seseorang dengan niat dan didakwa melakukan pembunuhan. Citra juga dikurung di rumah sakit jiwa dan belum dibebaskan dari tuduhan sampai sekarang. Apa Agil melakukannya di belakangnya? Citra mengingat mereka dengan sangat baik. "Jalang, kamu pikir kamu sudah melampaui aku?" Agil memelototi Citra dan mencubit pinggangnya. "Ku beritahu, tidak peduli seberapa hebat dirimu, selama aku mau, aku bisa menghancurkanmu kapan saja." "Aku tahu." Citra mengangguk dan berkata sambil tersenyum, seolah-olah Agil sedang bercanda dengannya. Sikap acuh tak acuh Citra membuat Agil semakin marah. Semakin acuh tak acuh dia, semakin buruk dia. Seolah-olah dia telah mengejarnya sepanjang waktu, tetapi dia tidak pernah melihat ke arahnya. Agil memelototinya dengan marah dan tanpa sadar meningkatkan kekuatan di tangannya. Agil berkata dengan dingin, "Citra, kamu tahu apa yang aku inginkan. Mengapa kamu tidak bisa lebih pintar?" Selama dia menjilatnya dan dia bahagia, dia tidak perlu terlalu menderita. Wanita ini jelas tahu itu,
tapi dia bersikeras melakukan yang sebaliknya. Tentu saja, Citra mengerti apa yang dikatakan Agil, tapi dia tidak mau memberikan itu padanya. Ketika Citra bersama Andi Andrean di masa lalu, dia memainkan peran sebagai wanita kecil yang patuh. Citra menyenangkan Andi Andrean dan menjalani kehidupan yang memalukan. Pada akhirnya, dia tidak hanya dirusak oleh Andi Andrean, tetapi juga dipermalukan olehnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.